dengan saat ini. Kita bersyukur bersama keluarga Bapak Yohanes Vianney Kaburin atas rahmat Tuhan yang melimpah, yang menaungi perjalanan hidup keluarga mereka selama 28 tahun, usia 55 tahun, dan syukur atas rahmat panggilan yang dialami oleh anak adik kita, Frater Ari Burin, yang lahir dari rahim keluarga kita yang sederhana dan boleh mengalami sentuhan kasih Tuhan. Kita bersyukur bersama keluarga, berdoa dalam Ekaristi ini agar kita semua dianugerahi rahmat kesehatan, kekuatan dalam hidup, dan kesetiaan untuk beriman kepada Tuhan, seperti yang diingatkan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama malam ini. Kita mohon ampun pada awal Ekaristi ini, agar korban kita berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan rahmat bagi keluarga-keluarga kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat bimbingan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Teristimewa dalam keluarga Bapak Vian Burin ini, yang menyatukan kami semua satu keluarga untuk bersyukur dalam Ekaristi ini. Semoga rahmat-Mu menaungi perjalanan hidup keluarga ini, agar menjadi sumber kebahagiaan bagi semua orang, melalui kehadiran dan karya-karya mereka. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Haleluya. 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 Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Bersyukur atas kesuksesan itu sesuatu yang biasa. Soalnya tidak ada yang tidak ingin semua orang berhasil. Siapapun tentu bergembira atas keberhasilan menggapai apa yang dicita-citakan. Tetapi kalau ada yang justru bersyukur atas kegagalan, itu sesuatu yang luar biasa. Ini kan hal yang terjadi di luar pakem yang normal dan lumrah. Apakah bisa
bisa orang bersyukur meski mengalami kegagalan. Kata-kata Yesus dalam doanya menarik untuk kita simak. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Terungkap jelas, Yesus bersyukur karena ada rahasia yang disembunyikan kepada orang bijak dan orang pandai. Padahal ia datang untuk menyingkapkan rahasia Allah kepada semua orang. Berarti dengan tidak tersingkapnya rahasia bagi orang yang bijak dan pandai, apakah itu bertanda bahwa dia tidak berhasil, gagal dalam karya? Apakah dengan itu berarti Yesus bersyukur atas kegagalannya? Kenapa ia sampai berkata, itulah yang berkenan kepadamu ya Bapa? Saudara-saudari, orang bijak adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya. Ia mahir bercakap-cakap, peta lidah, pandai merangkai kata-kata yang kadang juga tidak disadari mati. Orang pandai adalah orang yang cepat mengerti sesuatu. Ia berilmu. Orang bijak dan orang pandai yang dimaksud Yesus dalam doanya adalah kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ini merasa sudah memiliki pengetahuan tentang Allah. Mereka merasa bahwa mereka sudah tahu bahwa Allah bertindak begini dan bukan begitu. Dengan begitu mereka pasti tak bisa lagi menerima Yesus yang datang sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Mereka tidak terima bahwa Allah mengutus Yesus untuk mewahyukan dirinya. Mereka menolak Yesus sebagai tanda kehadiran Bapa surgawi, utusan Bapa untuk meningkatkan rahasia Allah yang misterius itu secara nyata kepada manusia. Itu sebabnya Yesus bersyukur bahwa rahasia Allah disembunyikan bagi mereka yang bijak dan pandai. Dia tak mau Allah memperlihatkan dirinya kepada orang yang sombong, yang tak mau mengakui bahwa Allah menyatakan dirinya dengan menjadi manusia di dalam dirinya, itu diri Yesus. Kita memang bisa punya banyak pengetahuan dan pengalaman tentang Allah. Kita dapat menjadi mahir dan mengerti tentang Allah. Kita bisa mengajar dan menjadi narasumber pengetahuan tentang Allah. Tapi kita tak boleh sombong dan memakai uang buat Allah. Kita tidak boleh menutup mata bahwa Allah melebihi yang kita tahu. Terpenting, kita tak boleh menutup mata dan hati bahwa Allah menyatakan dirinya dalam diri Yesus yang menjadi manusia. Kita harus terbuka untuk menerima Yesus yang hadir dalam diri sesama. Betapapun ia hina di mata kita, berlawanan dalam berbagai aspek kehidupan. Kita berusaha ingat kata-kata Yesus. Itulah yang berkenan padamu, ya Bapa. Bahwa Bapa tak berkenan kepada orang yang bijak dan orang yang pandai. Orang yang merasa diri hebat sehingga tak mau lagi menerima dan mengandalkan Yesus yang hadir dalam diri sesama, dalam hidupnya. Bapa tak berkenan pada orang yang sombong dan tidak mau menerima dia dalam diri manusia. Betapapun pikiran dan gagasannya tidak sejalan dengan saya dalam keseharian seperti itu. Karena kita perlu berkecil hati bila kita tak diterima, ditolak, dihina saat kita berbuat baik dan berkata benar. Kita bergabung saja dalam doa Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi Engkau nyatakan dalam diriku yang kecil dan sederhana, yang kadang tidak terpandang dalam hatapan orang lain. Keluarga yang saya kasih, dan merayakan Ekaristi malam ini, bersyukur atas rahmat Tuhan bagi keluarga. Syukur itu mesti menjadi kekuatan agar kita menjadi manusia Ekaristi setelah disegarkan oleh meja surga
Maka kalau kita berusaha menjadi ekaristi di dalam ruang hidup sosial kita setiap hari, maka ada sebuah cerita yang menjadi penutup dari renungan singkat ini. Suatu ketika pohon pinus berkata kepada matahari, "Engkau memberi cahaya lebih banyak dari saya daripada kepada pohon yang lain. Maka saya itu kelihatan lebih layu, lebih kering daripada pohon cemara." Tetapi matahari menjawab, "Saya memberikan cahaya matahari yang sama pada kau, pinus, cemara, dan pohon-pohon yang lain. Tidak ada yang lebih dan tidak juga ada yang kurang. Tetapi yang bedanya, kamu menerima cahaya itu, lalu menyimpannya untuk dirimu sendiri. Tetapi pohon cemara, setelah menerima cahaya matahari, dia tidak menyimpan untuk dirinya sendiri, tetapi dia membiaskannya. Dia membagi-bagikannya kepada orang lain. Sehingga engkau yang menyimpan untuk dirimu sendiri, aku kelihatan lain, kelihatan kering. Tapi cemara itu segar, karena dia memberi terus. Karena dia berbagi kepada setiap hari. Dia belajar, keluarga, selalu memberi dan berterima kasih dari kesederhanaan. Itulah yang kecil, yang dipuji Tuhan. Semakin kita kecil, semakin kita memberi, dan kita akan membuat hidup kita ini lebih segar, lebih membahagiakan orang lain. Karena itulah makna Kristiani hidup kita. Marilah kita berdiri untuk
Semoga hidup kami teristimewa, keluarga kami sungguh menjadi kenyataan dalam hidup kami, di mana kami mencari terbuka atas rahmat dan bersedia berbagi dengan semua sesama demi Kristus Tuhan dan kenyataan. Selamat berbahagia untuk Sofia dan Ibu. Rahmat 28 tahun pernikahan. Selamat berbahagia untuk Katafian tahun yang kedua. Selamat nawar. Dan juga selamat untuk keluarga, untuk anak-adik kita yang tahun lalu bertahu dalam mereka hamba-hamba Kristus. Terima kasih untuk keluarga, untuk kita sekalian yang boleh datang merayakan Ekaristi bersama malam. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari semua mereka yang kita doakan alami Ekaristi senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keluarga sekalian, Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi ke semua Kristus. Amin. Malam ini kita bersyukur dan saya berterima kasih kepada semua keluarga, teman-teman yang bisa sempat hadir pada malam ini. Jadi malam ini saya lihat hadir ini adalah kumpulan komunitas-komunitas. Saya memang mengundang melalui grup. Jadi mohon maaf teman-teman semua, keluarga semua, saudara semua. Dengan adanya corona ini, maka kita mengundang juga melalui grup. Dan di sini saya lihat ada sekitar 5 grup Facebook. Grupnya ada grup CTM, ada grup Save Lembata, ada grup Save Children of Lembata, dan ada grup independen lainnya. Jadi memang kita adalah satu keluarga dalam satu kumpulan komunitas. Tetapi memang saya mengundang teman-teman untuk mensyukuri 3 hal ini. Yang pertama bahwa selama saya 55 tahun ini, misa syukur seperti ini belum pernah terjadi. Hanya intensi misa saja. Kita mau ulang tahun, kita bawa intensi misa ke gereja. Tetapi membuat satu misa syukur seperti ini memang belum pernah. Dan saya memang kepingin sekali malam ini saya bikin dalam rangkaian dengan 28 tahun pernikahan. Karena pesta perak juga kita tidak rayakan. Padahal waktu itu tidak COVID. Jadi saya bilang di teman-teman, saya bilang ini perak plus. 25 tahun tambah 3. Nah itu saya bilang di teman-teman. Saya bilang, saya ini mau put perak plus. Nah, jadi 25 tahun tambah 3. Dan selama ini juga tidak pernah dirayakan dalam misa syukur seperti ini. Nah, kemudian kami juga mensyukuri 1 tahun anak Frater Ari yang saat ini dalam panggilannya, dan kita harus terus menerus. Sabar dulu, masih omong. Masih ngomong. Apa ini? Siapa yang bikin kue ini? Kamu. Terus ada kue.
Ponan-ponan semua itu. Dari baik kita, ini mereka rupanya tidak sabar. Mereka mau makan kue ini sebenarnya. Makanya mereka tidak sabar. Ini ponakan semua ini. Jadi kita tipe dulu. Nyanyi. Dulu. Ayo semuanya. Ayo, ponannya. Nyanyi. Oh, punya ulang tahun ini. Suap kuenya. Oke, kue-kue ini. Jangan disuap pertama. Suap pertama ibu. Ibu berdiri, Bu. Ibu. Ibu berdiri. Suap pertama. Oh, madam sini. Sama-sama ke depan. Hai. Ini hanya suap saja, maju sedikit dan sembunyi semua. Suap bapak dulu kak, Ma belum suap bapak itu. Suap 55 dan suap 28. Oh, Mama sudah. Ada yang kepindah kak. Ini suap 28 ini. Bapak sudah suap Mama kok belum? Pas sudah, jangan sembunyi kami juga lihat kan. Sudah pemirsa. Baik, Sen. Bagus. Baik, jadi kita lanjut. Jadi itulah, selama ini tidak pernah kita bersyukur seperti ini dan saya pikir tidak salahnya walaupun kita dalam situasi pandemi, tetapi tadi Pak Tereos bilang kita harus tetap ikuti protokol, makanya kita bagi masker ke semua. Baik, sama keluarga, saudara-saudara semua, sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih atas segala dukungan, doa, baik langsung tidak langsung yang selama ini kami terima dari sama saudara keluarga semua, juga pada siapa saja yang selama ini dalam perjalanan hidup kami memberi kontribusi, ya. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami menyampaikan terima kasih pada semua saudara-saudara yang ada di sini. Ada Bapak Lukas, ya, balik bro. Jadi namanya Bapak Lukas kembali. Nah, ini satu komunitas juga, komunitas baru. Ya. Kemudian ada Ferry, ini dari komunitas Save Lembata. Save Children of Lembata. Kalau Bapak Simon Odell itu Save apa? Greenpeace ya, untuk Lembata Hijau, Save Lembata Hijau begitu. Nah, dan ada Karitas Titen Lembata, ya, teman-teman dan teman-teman dari grup alumni Santo Pius, alumni 81, teman-teman saya ada tiga orang. Ada teman Flori, Iraberi, Ibu Esther. Nah, ini kami grup di angkatan Santo Pius, angkatan 81. Ibu Leli ada. Nah, tulis pakai tangan kiri itu, Ibu Leli. Kami satu kelas, kami dan teman Flori satu kelas. Kiri juga. Jadi kalau Pak Guru suruh mereka pernah maju di papan tulis, mereka tulis pakai kiri semua. Ya. Jadi Leli sama teman Flori itu tulis pakai tangan kiri. Nah, juga keluarga di basis kita ini juga hadir malam ini untuk kita sama-sama mensyukuri. Jadi memang apapun hidup ini, betapapun sulitnya, tapi bersyukur itu selalu. Dan itu Pak Lukas selalu ngomong begitu. Kita harus bersyukur apapun, pahit, manis, suka duka harus terus bersyukur. Nah, dan itu saya pikir kita semua saling mendukung dalam banyak hal. Dalam banyak hal kita saling mendukung. Ya, ada Abang Situs, ada Abang Karer. Dan saya lihat malam ini ada Pak Ben, Makin, ada sekitar 4 calon bupati malam ini.
ada calon bupati Pak Ferry Koma, ada calon bupati Pak Mon Odel, ada calon bupati Pak Ben Maki, ada calon bupati Pak Lukas. Kemarin, calon bupati semua malam ini. Dan saya tim sukses dari mereka semua. Karena kemarin mereka semua sudah jadi tim sukses saya. Kali ini saya jadi tim sukses untuk mereka semua. Jadi orang semua ini siapa yang lolos paket, saya ketua tim sukses. Nah, kali ini kita bercanda tapi kita memang tapi kita ingin kali ini ya. Kemarin itu saya misa pertama itu di Mingar. Begitu pergi sambut saya pulang itu saya rasa macam plong, macam bahagia sekali. Nah, sambut ini, pergi sambut ini. Kami bisa di Mingar dengan Pak Ferry mereka, Pak Mon mereka, saya Lembata Hijau tadi. Ada satu hal di Mingar, maka kami turun bertemu keluarga di sana dan kami semua bisa dan gereja penuh. Kemarin di Mingar juga pas Pater Stef bisa tuh gereja penuh. Dan semua orang pada saat mau salaman itu semua orang baku lihat tapi Pater Stef bilang sogal imam. Macam tadi semua salaman. Dan baku lihat saja mau pegang atau mau bagaimana ini. Nah, dan memang COVID ini membuat banyak perubahan dalam pola hidup kita. Kita ketemu di teman juga ada yang sorong tangan juga akhirnya sorong begini, pelungku. Ada yang mau salaman, akhirnya sorong siku. Nah, dari COVID itu membuat ada peradaban-peradaban baru yang muncul, tapi kita harus menyesuaikan diri dengan situasi. Karena COVID ini ada berada di tengah-tengah kita. Ya. Jadi kita jangan bilang Lembata ini hijau, lalu kita tidak mentaati protokol ya COVID. Jadi kita tetap bermasker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, 3 hal itu yang harus terus kita lakukan. Dan baik, saya malam ini bergembira karena bisa membuat syukur dengan misa di musim COVID, di musim pandemi ini. Jadi saya berterima kasih dan pertama ya kepada Tuhan sudah memberi saya kesempatan 25 tahun, ya sudah lewat dari setengah abad untuk bisa masih berada. Kalau ada Pak Yeri tadi bilang masih muda, saya tidak tahu apakah saya masih muda, tapi saya merasa bahwa saya sudah hampir setengah mati sudah. Lesu. Itlami mulai titbol mulai lotor takore tuba sih. Takore mana das titbol hidup gitu. Keadaan may lesu. Nah, kita tak ini. Data. Mulai makan akhirnya. Jangan sudah hilang. Tapi itulah, maka itu kita harus bersyukur bahwa 25 tahun kita bersyukur, kita masih sehat, masih bisa berkarya, bisa bekerja apa saja untuk banyak orang melalui karya-karya kita untuk kepentingan banyak orang. Oh, pas pensiun. Jadi mungkin itu saja. Di dalam itu Caritas Titen punya barang itu ada masker dan susu. Kami dapat kiriman 500 kg dari donatur dari Surabaya. Tapi belum kita bagi. Nah, jadi di musim COVID ini, ya, Pater Stef, ada Ferry, Pemon mereka, Pak Lukas, kami bikin satu komunitas namanya Caritas Titen Lembata. Itu untuk menghimpun dana dari keluarga Lembata yang ada di luar Jakarta, di luar negeri, di mana saja untuk peduli kampung halaman. Nah, sehingga kami sudah membagi sembako, paket sembako sudah 3 kali. Dan sekarang ada dapat dan masker kami sudah bagi ke rumah sakit, pakaian APD, nah, dan kami nanti mau bagi tahap keempat dengan susu ini, dengan sembako lagi. Masker itu dibutuhkan di rumah sakit, masker ini, karena setiap hari orang ke rumah sakit, perawat-perawat harus pakai 1 hari 1 kali saja ini, jadi mereka butuh banyak sekali. Nah, sehingga nanti kita akan bagi lagi ke rumah sakit. Jadi mungkin itu saja Bapak Ma, teman-teman semua. Saya terima kasih kita semua bisa hadir malam ini. Kita bisa mensyukuri melalui Ekaristi yang dipimpin Pater Stef. Nah, Pater Stef ini orang Ateili. Dia orang Ateili, dia tugas 19 tahun di Flores Pos. Dan dia baru diutus
pulang kampung untuk bikin touring literasi untuk membangun minat baca anak-anak di Lembata. Jadi berterima kasih. Kalau pas ulang tahunnya Pak Lukas itu karena musim Covid baru mulai, jadi kami hanya 6 orang misa. Tapi saya ke bawah terlambat, jadi saya ada makan siang. Karena Covid waktu itu masih keras sekali, berkumpul gini tidak bisa. Ini karena kita new normal, makanya kita berani begini. Ini karena sudah new normal. Jadi gitu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Pak Testel dan Pak Ater yang sudah mempersembahkan misa syukur untuk kita semua, dan sekali lagi terima kasih untuk semua keluarga atas segala keikhlasan teman-teman semua untuk hadir bersama saya dan keluarga mensyukuri tiga rasa syukur ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam untuk kita semua. Bapak Fian, terima kasih banyak. Kata orang bijak, orang paling berbahagia adalah orang yang tahu bersyukur. Dan momen ini sangat menentukan kebahagiaan Bapak Fian karena bersyukur pada malam hari ini. 55 tahun baru merayakan. Syukur ini hari tua, bilang. Apa maka pada tidak sama sekali. Itulah syukur bahwa pada malam ini juga bisa merayakan untuk pertama kali. Baik. Terima kasih Bapak Fian sudah mengungkapkan isi hati, dan tentunya banyak kali sudah disampaikan melalui komunitas Bapak Fian, mereka berkarya bertepatan dengan apa peneguhan yang disampaikan Pak Stef tadi. Cerita, cemara, dan pinus. Jadi jangan sinar itu dapat lebih simpan di dalam tubuh, kering nanti bagi sinar itu. Dan tentu itu sudah dilaksanakan oleh keluarga Pak Fian dan juga komunitas-komunitas yang mana Pak Fian juga berada di dalam lingkarannya. Baiklah Bapak Mama, ini malam juga kita ada makan emang sini. Oh, saya pikir tidak ada, kami mau pamit sudah. Tanya ibu dulu, saya bisa tanya Bapak Fian, kan Bapak Fian tidak tahu menahu soal masak di dapur apa dan tidak. Baiklah Bapak Mama, keluarga Bapak Fian bersama saudara-saudari, anak makin semua, ponan-ponan semua menyiapkan makan malam bersama untuk kita pada malam hari ini. Oleh karena itu sejenak kita menunggu sampai makanan sudah disiapkan baru kita. Mungkin Bapak Ben Making, ya biar calon bupati tetap malam ini status anak Making, jadi tolong kondisikan. Kalau memang mau calon bupati tidak soal, tetap malam ini Bapak status anak Making. Kami perintah Bapak. Dan Pak Papi di mana itu? Oke. Oh sudah. Hmm?